Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market pump sebesar 8,26%. Dan ini adalah pump yang mungkin salah satu pump yang paling dramatis yang pernah gue lihat sepanjang masa. Ya. Kenapa? Karena kemarin basically Bitcoin tuh very flat. Kalau lo lihat, ya, dia dari subuh, ya, dari jam berapa nih? Ya, pokoknya basically kemarin seharian itu Bitcoin very flat di 85, 86, 85, 86, 85, 86. Tiba-tiba jam 10 malam, boom, ya, BTC ngepump, dan mungkin yang lebih pentingnya lagi adalah dia berhasil weekly close di atas dari BSB. Nah, buat lo yang penonton DCWT, penonton TCI yang konsisten, ya, tahu ini adalah hal yang sangat besar, ya, karena kalau dia berhasil mantul di BSB, kita punya potensi yang sangat besar untuk apa? Membuat new all time high, begitu, ya. Nah, tetapi apa penyebabnya nih Bitcoin bisa weekly close di atas dari BSB? Ya, karena kalau ngomongin TA ya flat, nggak ada apa-apa, flat ekstrim, ya, dan itu terjadi di weekend normal. Karena weekend itu memang historically speaking adalah masa-masa yang cenderung less volatile untuk kripto karena TradFi lagi libur, begitu ya. Untuk trading dari saham dan berbagai macam traditional finance yang lain itu stop di hari Sabtu Minggu, ya. Apa penyebab pump yang dramatis ini? Nah, penyebabnya adalah lagi-lagi Trump, ya. Jadi kemarin ngedam gara-gara tarif Trump yang dibikin maju mundur, ya. Sekarang, ya, ngepump gara-gara kebijakan dari Strategic Reserve Trump. Walaupun ini belum di-approve, ya, tetapi masih baru planning saja. Nah, yang gilanya apa? Plannya ini bukan hanya untuk Bitcoin, ya, tetapi si Strategic Reserve ini isinya bisa bukan hanya BTC saja, tapi ada Ethereum, XRP, Solana, dan Cardano. Tentunya ini membuat 4 altcoins ini ngepump dengan gila, ya, terutama Cardano. Cardano kemarin itu ngepump sebesar 72,13%. Ya, sekali lagi gue ulangi, 72%. Wow, ya. Dan tentunya yang lain juga ngepump, ya, seperti ETH dia ngepump 13, XRP ngepump 34, Solana ngepump 24, ya. Nah, jadi kalau ditanya penyebabnya apakah karena TA? No, ya, penyebabnya adalah karena si Trump lagi. Bang, ini mungkin nggak sih manipulasi dari si Trump? Mungkin, ya, soalnya aneh kan. Tarif kemarin kita sudah sempat bahas, ini kayak dimanipulasi, ya. Kayak dia umumkan, terus dia tunda, umumkan lagi, naikkan lagi untuk China dan seterusnya. Jadi kayak sengaja digoyang-goyang supaya jatuh, begitu, ya. Udah jatuh, tiba-tiba dikasih news seperti ini. Dan ngakaknya ini masih inline juga sama teori BSB. Begitu, dimana kalau sampai dia berhasil mantul di BSB, itu akan punya potensi besar untuk membuat higher high, even kalau dekat seperti ini bisa new all time high. Begitu. Nah, tetapi hati-hati. Wah, udah nih, ya, kita masukin semua duit kita gadein rumah, gadein jiwa kalau perlu buat masuk ke market. Enggak, jangan seperti itu. Tetap saja di CA seperti biasa. Dan ini kita masih perlu konfirmasi. Ya, loh bang, ini kan udah mantul, ini bukan mantul. Kalau ini kita sebut sebagai retest. Ya, mantul itu seperti apa? Mantul seperti ini. Ya, bukan sini, ini mantul. Ya, di mana dia reclaim, dia retest, dan weekly close yang bullish di atas dari BSB. Sekali lagi, weekly close yang bullish di atas dari BSB. Begitu, ya. Nah, kenapa ini penting? Lu bisa lihat dari statistiknya, ya. Kita kan lagi-lagi adalah channel data, fakta, dan statistik. Lihat, dia reclaim, mantul, ya, weekly close bullish di atas dari BSB. Apa yang terjadi? Higher high. Bahkan ini all time high di masa ini, ya. Ah, cuma sekali bang, kebetulan. Bener, kok cuma sekali bisa kebetulan? Gue setuju banget, ya. Next, kita coba cari lagi, ya. Di sini apa yang terjadi? Ya, sudah reclaim dari kapan, ya. Lalu dia retest BSB, ya. Saat retest, minggu depannya apa? Mantul, ya. Di mana dia weekly close bullish di atas dari BSB. Apa yang terjadi? Higher high lagi, ya. Ah, cuma 2 kali bang. Coba ada lagi nggak bang? Ada, ya. Cek lagi di sini, ya. Setelah udah reclaim, dia ada retest nih, ya. Udah ada retest, lalu terjadi apa? Pantulan. Pantulannya bahkan bukan di sini nih, yang ini nih, ya. Ini mantul nih. Lihat. Udah mantul bisa turun dulu, Tetapi setiap kali terjadi pantulan, apa yang terjadi? Higher high, even new all time high.
Tarik lagi, data lagi bang, data lagi. Oke, boleh ya. Reclaim ya. Lalu mantulnya di mana nih? Ini mantulnya nggak kira-kira, nunggunya lamanya luar biasa ya. Lihat, kapan terjadi pantulan? Boom, di sini ya. Setelah mantul apa yang terjadi? Higher high. Bahkan new all time high. Begitu. Ya. Dan ini gilanya apa, lo bisa terus trace sampai ke 2010 ya. Saat terjadi pantulan di BSP, apa yang terjadi selanjutnya? New all time high. Lihat, mantul, new all time high ya. Mantul, new all time high. Cek lagi ke belakang ya. Mantul berhasil bertahan di atas dari BSP dan mantul apa? New all time high lagi. Lagi dan lagi. Ini at least dari yang gue lihat ya, lu coba boleh lihat lagi sendiri, lu boleh cek di Bitcoin ini ya, lu bisa cek di sini nih ya. Kalau mau lebih jauh lagi, lu bisa cek di sini, Bitcoin Index namanya ya. Lu bisa terus tarik sampai ke 2010 ya. Lu bisa terus tarik ya. Statistiknya ini extremely scary. Hanya satu kali saja, satu atau dua kali dia gagal ya. Di sini nih. Nah, ada pantulan yang di sini nih ya. Dia mantul dan gagal membuat higher high. Ya, dia malah drop dulu lanjut ke bawah. Cuma satu ini ya, false signal. Dan yang kedua tuh ada di mana false signal kedua ya? False signal kedua itu, nah di sini paling. Dah, cuma dua kali sepanjang masa. Ya berarti dari 2010 sampai sekarang cuma ada satu indikator yang bisa menunjukkan situasi tertentu, satu scenario tertentu, hanya dua kali false signal. Itu menurut gua adalah skenario yang sangat boleh kita perhatikan. Begitu. Jadi sekali lagi penantian kita untuk pantulan di BSB ini masih seminggu ke depan. Begitu ya. Dan kalau sampai terjadi pantulan di BSB, sudah siap-siap. Kita punya potensi yang sangat besar untuk apa? Untuk lanjut ke atas. Bahkan bukan cuma higher high, tapi new all time high. Begitu. Ya ini sedikit error nih ya. Open jadi 88 padahal hari ini opennya di berapa nih? Wah, opennya harusnya di 94. Nah ini nggak tahu nih, sedikit error ya si candle baru di sini nih. Ya mungkin gara-gara pergerakannya terlalu gila ya. So yaudah, kita tinggal tunggu aja ya, kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa di minggu depan ya. Kita tinggal tunggu, semoga sesuai dengan harapan kita. Udah gitu aja ya. Kita tugasnya bukan nyuruh-nyuruh market mau ngapain, kita bukan berharap-harap market mau seperti apa ya. Sekali lagi tugas kita bereaksi terhadap market. Ya kalau market menunjukkan lagi sinyal seperti kemarin ya, sinyal pantulan di BSP, ya sudah tinggal senyum begitu ya. Karena statistiknya ya, very good begitu ya. Oke. Itu kurang lebih update-nya ya, dan ya sekali lagi ya, dari gua berarti dari 2016 kayak ini bisa dibilang recovery paling ini, salah satu recovery paling dramatis yang pernah gua lihat sepanjang masa ya. Karena ya lihat sendiri kemarin tuh benar-benar flat 85 86. Tiba-tiba boom ya, recover dan weekly close-nya tepat di atas dari BSP ya. So yaudah, kita tinggal bersabar aja, kita tinggal tunggu konfirmasinya nanti minggu depan. Ya, apakah dia terjadi pantulan atau tidak. Kalau terjadi pantulan ya statistik yang tadi kita sudah bahas ya. False signal cuma 2 kali dari 2010. Begitu, berarti secara statistik itu 90 berapa. Ya hitung sendiri deh ya. Soalnya gue malas ngitungin berapa kali dia mantul ya. Tapi intinya 90 something persen kita akan menuju ke ya either higher high or ya kalau higher high di sini berarti ya potensinya sangat besar untuk membuat new all time high. Begitu ya. Udah sesimpel itu aja ya, probability-nya sangat besar. Kalau sampai weekly close besok atau lebih tepatnya minggu depan bullish gitu ya. Hati-hati ya, harus didengar dengan baik nih ya. Kalau sampai minggu depan terjadi konfirmasi weekly close yang bullish ya. Oke. Nah, Bang, selain dari si Trump ada nggak sih Bang hal lain yang membuat market nge-pump lagi? Ya kemarin ngebuat jadi gila banget nge-pumpnya. Ada sih menurut gua ya, selain si Trump adalah ya likuidasi. Begitu. Kemarin ya itu dalam 24 jam terakhir lah lebih tepatnya ya, 185.000 traders terlikuidasi. Dan itu senilai 840 juta USD. Silakan ini dikali 16.000 berapa sekarang? 16.500, 16.600 ya. Wow ya. Itu berapa teh ya? Silakan hitung sendirilah iseng. Kalau buat lo yang pengen hitung ke rupiah monggo. Gua nggak mau, males nolnya kebanyakan ya. Nah, ini lebih dari 50%, lebih tepatnya 64,78% adalah posisi short.
ya. Nah, ini artinya apa? Bersih-bersih posisi short yang over leverage. Begitu. Ya, jadi itu juga mungkin yang membuat kenapa market ngepamnya bisa lebih wah gila ya, fantastis bombastis. Karena banyak selling pressure yang kebunuh di market. Begitu ya. Nah, tetapi selain dari itu juga gue ingin kasih lihat juga faktanya ya. Market ngepam gila aja. Ya, ini ngepam gila lah ya. BTC kapan terakhir ngepam 9%? Gue udah nggak ingat kapan terakhir kali 9% ya. Ini aja yang terlihat gede tuh. Oh, di sini nih. 9 nih. Ah, ya ini nih 9. Terakhir kayak terjadi di November 2024. Ya udah lumayan lama. Ya terakhir ya gila tuh. Wah, udah lama juga ya. Nggak kerasa ya. Ya intinya apa? Jarang-jarang terjadi seperti ini ya. Nah, ya ini tentunya sangat terbantu karena banyak orang yang overconfident dengan posisi short mereka juga begitu ya. Nah, tetapi apa? Tetapi benar 64% short. Tapi sekitar 36 ya atau lebih tepatnya sih ya, 35, something lah ya. Itu posisi long. Berarti lo kebayang gak sih market ngepam kayak begini aja masih ada orang yang longnya ke liquid gitu ya. Kok bisa seperti itu? Bisa. Artinya apa? Artinya dia over leveraging nggak kira-kira sampai market lagi ngepam aja dia bisa kebunuh begitu. Ya, jadi wake up call juga untuk para traders apalagi buat elu yang kemarin buka posisi long, lu nggak tutup dan elu masih ke liquid. Artinya apa? Lu risk managementnya masih parah. Begitu. Ya berarti volatility yang cuma kasarnya cuma begini nih. Ini dari begini, mungkin ada turun sedikit begini, lu kena liquid. Begitu. Nah, itu very very dangerous ya dan sekali lagi gue harap itu jadi wake up call bagi elu yang masih kena liquid bahkan buka posisi long kemarin. Begitu dengan posisi long masih kena liquid itu artinya elu jaga resikonya masih ancur-ancuran ya. Oke. Next economic calendar untuk hari ini ya tentunya sesuai dengan pembahasan kemarin kita udah ada 3 data penting yaitu S&P Global Manufacturing PMI, lalu ada ISM Manufacturing PMI dan juga prices. Ini semua keluar di jam ada satu di jam 9.45. 9.45 dan 2 ini untuk si Manufacturing PMI dan prices di jam 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini boleh pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, next kita lihat dulu Bitcoin dominance. DXY dulu. Untuk DXY kondisinya itu ya melemah. Ya hari ini melemah, mulai retest EMA 20. Lalu Bitcoin dominance kemarin koreksi lumayan signifikan ya 1,36%. Tetapi pada hari ini mulai ada rally lagi. Ya tapi kalau kita di sini strukturnya mulai lebih bearish nih ya. Dia membuat lower low, lower high, lower low. Ya. Nah tetapi walaupun seperti itu ingat ya jangan sampai mau kemakan lagi dengan narasi altcoin season. Ingat masih QT ya minimal kalau lu mau berharap masuk altcoin season itu QT-nya berhenti dulu dia flat. Kalau dia udah flat gitu ya atau naik turunnya lebih kayak jantung nih. Nah kalau lebih kayak begini seperti di 2016 gitu ya lu bisa di sini nih. Nah dia kan cenderung flat nih ya kayak jantung dikit lah paling naik turun. Nah ini oke, ini nggak QT. Tapi selama masih chartnya begini ya, masih turun seperti ini, ya itu QT dan historically speaking itu nggak pernah bagus untuk alts. Yaitu cenderung akan membuat alts menderita. Begitu dan sekarang chartnya seperti apa? Masih turun. Ya sudah, jangan sampai mau kemakan lagi, jangan sampai mau didukunin lagi altcoins ini nih ya. Lu pegang berapa bulan langsung bisa beli McLaren ya. Jangan percaya lagi begituan ya. Oke. Next kita akan masuk aja langsung ke buy limit ya. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama saya sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC.
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di EMA20 sebagai support ya. Kita lihat besok deh. Kalau besok daily close dari Bitcoin di atas dari EMA20, kita ada potensi untuk buka posisi long ya. Tapi kalau enggak ya udah berarti belum ada setup ya. Untuk posisi spot ada di ya EMA20 bisa sebenarnya ya. Udah kena harusnya 91.906, 89.851 dan 87.216 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2.552,6 ya sebagai resisten. Nah, lu boleh limit di sini deh ya, limit. Siapa tahu ada lanjutan lagi rally ya. Nah, retest kedua kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 2.464,6 ya. Oke. Itu untuk SETA futuresnya. Untuk spot di angka 2.464, di 2.419 dan di 2.363. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan Ethereum untuk DCWT sesi pertama ini ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, sekali lagi gue ingatkan untuk para newbies pentingnya untuk konsisten ya, konsisten. Dalam masa-masa yang mungkin gak enak pun tetap konsisten untuk akumulasi begitu. Ya, kita sudah bahas dari kemarin-kemarin. Ya, kita udah punya statistiknya, kita udah punya safety beltnya apa ya. EMA50 kita sudah bahas berkali-kali sebagai safety belt. Kita kalau sampai ada pecah statistik lah gitu kasarnya ya, kan kita sudah bahas dari DCWT sebelum-sebelumnya bahwa kuartal 4 post halving year biasanya akan menjadi pucuk dari cycle. Ini sudah terjadi dari masa ke masa gitu ya, dari 2021, lalu kalau lo lihat lagi tuh mungkin di 2017 ya. Ini semua terjadi di kuartal 4 post halving year ya. Kuartal 4 post halving year. Ini juga terjadi di kuartal 4 post halving year ya. Kita mundur lagi, ini juga kuartal 4 post halving year ya. Nah, jadi ya udah, selama statistik masih belum pecah, yaitu main scenario kita ya. Sekali lagi dengan safety belt yaitu EMA50 ya. Nah, selama itu belum kena, dua itu belum kena, ya udah jangan stres, terus aja DCA. DCA konsisten, jangan tebak-tebakan. Begitu ya. Karena ya kalau udah tebak-tebakan susah. Begitu. Apalagi kalau udah orang pengennya udahlah, jangan banyak bacot ya. Intinya tanggal sekian kan ada event nih, kayak besok nih kan, bukan besok, nanti tanggal 7 nih kan ada event nih, summit. Jangan banyak bacot, udah intinya bakal ngepam atau ngedam. Ya kita nggak pernah bisa tahu begitu ya. Kalau kita ngomong secara logikanya gitu ya, halving adalah masa-masa yang sangat bullish begitu. Buat orang yang suka tebak-tebakan, maunya ngapain? Ngelong dong. Wah ya bagus dong, lihat ini halving itu motong setengah dari net issuance ya. Mantap, pasti ngepam ya. Apa yang terjadi saat halving? Lower high, udahnya lower low lagi. Begitu. ETF spot, wah ini para bandar ya, para bandar-bandar besar akan masuk semua ke market lewat ETF spot ya. Udah pasti ngepam, nggak mungkin ngedam, nggak mungkin. Loh kok turun? Nah, ya. Jadi gini. Kita tuh nggak bisa berharap dari 1-2 event tertentu market akan ngepam atau ngedam sesuai dengan harapan kita. Begitu. Market yang bahkan secara fundamentalnya jelas itu adalah hal yang positif untuk Bitcoin, untuk crypto in general pun bisa membuat dia drop. Nah, jadi itulah ya
yang kita dapatkan saat kita tebak-tebakan. Begitu. Bahkan tebak-tebakan yang harusnya secara logika udah bener dong. Iya dong, ETF spot. Ini dana-dana besar masuk semua. Dan faktanya masuk loh dana besar ke sini. Ya. Tapi market malah ngapain? Koreksi. Buying the rumor and selling the news. Begitu. So, ya ini mungkin juga ini ya. Untuk kan sekarang makin banyak newbies nih ya. Untuk newbies yang nyari-nyari sinyal di sini, nyari-nyari petuah begitu ya, nyari ilmu kedukun gitu ya, ilmu kebal begitu ya, kebal rugi di market, nggak bisa ya. This is not the channel ya. Itu lu kayak nyari dukun beranak ke rumah sakit, yang akan ketemu dukun beranak begitu. Sama kayak lu marah-marah di restoran sushi nggak dapet masakan Padang, ya iyalah lu yang salah tempat begitu kan ya. Tapi kalau gini, kalau gua akan stay true to myself ya, karena ya dari cycle ke cycle udah terbukti cara gue. Kalau gue sih profit dan gak stres. Dua hal itu yang penting buat gue ya. Nah, cara gue seperti ini. Kalau lu pengen cara lain, monggo, banyak kok dukun di market, banyak sekali. Tapi pertanyaan gue satu, ya hasil dukunnya seperti apa? Ya, hasil ngedukunnya seperti apa? Gagal lagi, ya kan? Ya udah, tapi nggak apa-apa. Kalau lu pengennya seperti itu, ya ini salah tempat, udah gitu aja. Ya, jangan mencari masakan Padang di restoran sushi. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ini please 3 aturan ini jangan cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Didengar diulang berkali-kali, diingat ya, diresapi. Begitu, karena 3 aturan ini udah banyak sekali ya member TCI yang bilang ini porto gua terselamatkan gara-gara 3 golden rules ini. Gitu. So, ya coba ya benar-benar diterapkan di portofolio lo. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.